Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat dimanapun berada. Kali ini tim podcast on the road bersilaturahmi ke Bengkong, yaitu ke rumah Kang Edi Sucipto, ke rumah Kang Korlap. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Udah lama gak ketemu Kang ya? Ya, berapa lama ya? 3 minggu lah. Ya kurang lebih sih ya. Iya. 3 minggu nggak ada kegiatan kita Iya. ya. Cuman Ini saya nih terkejut sekali nih, kru begitu tiba-tiba datang langsung bawa peralatan, langsung sepertinya pingin nge-gap ya. itulah dia Ini Kang. podcast seharusnya kemarin rencana itu kan ke tim-tim pengurus yang lain, kok kenapa ini tiba-tiba kok langsung hari ini datang nyerbu saya, ini apa nih maksudnya ini? Kejutan buat Korlap. Waduh. Iya, biar Korlap itu, wah ada apa ini kok jadi rame-rame gini gitu. Iya, seharusnya korlapnya tahu ya. Iya. Aduh. Jadi Kang sibuk apain aja ini? Untuk kegiatan sih ya, hari-hari kerja ya Kang, kebutuhan keluarga ya, Masya dan Allah. juga pengurus ini perkampungan kita. Kebetulan saya RT di pemukiman ini, di perumahan ini. Iya kayaknya nampaknya itu ketuanya ya. Oh, iya. Jadi warganya aman lah ya. Alhamdulillah Oke. aman, damai, sentosa. Makin ganteng aja Kang Korlap ini sekarang ya. Amin, bawaan lahir itu kan. Sebenarnya sih Kang ada beberapa yang mau saya tanyakan. Ini seperti yang kita tahu kan banyak tuh ikhwan akhwat jemaah-jemaah di mana khusus Batam ya, jemaah khusus Batam. Kang Edi tuh Korlap, yang mau ditanyakan adalah sejak kapan ikut Majelis Zikir Al-Hidmah dan jadi fotografer di Al-Hidmah, maksudnya tentunya gitu. Kalau bergabung itu 2017 ya. 2017 itu pada saat Haul Akbar, ada teman yang ngajak dan juga ngelihat dari pengumuman ada majelis zikir namanya Al Hikmah, Iya iya. ya membuat besar sekali acaranya. Pada saat itu kita di Engku Putri ya, di Asrama Haji, tepatnya Asrama Haji Welcome to Waktu Batam. itu pertama kali perdana berarti ya. Iya, perdana bergabung, langsung ketemu ketua ya, koordinatornya waktu itu Pak Ustadz Musa. ya, Iya, iya, iya. Ustadz Musa Hadi. Wah, yang full sekali orangnya. Datang sudah langsung ngasih Ini tunjuk. gitu ya. Wah, harus di sini Kang, harus pakai ini. Jadi perasaannya waktu itu gimana? Karena perdana ini Kang nih. Waktu itu kan pertama tuh. Perasaan Kang ini gimana tuh waktu tiba-tiba ternyata jemaah sekian gitu. Pertama-tama ya merasa terkejut ya, karena saya begitu datang kamera lengkap Kang. Saya pakai flash ya, bawa flash. Iya. Ya, di situ banyak sekali orang bersorban ya, putih-putih semua pakaiannya. Iya. Habis itu para habaib ya, banyak para habaib. Dan kebetulan saya ngambil foto itu di depan dekat podium. Saya gunakan flash. Jadi terus gimana? Nggak taunya ada yang tarik dari belakang. Waduh, saya terkejut itu. Ditarik dari belakang. Langsung diambil kamera saya. Langsung dibisikin, Kang nggak boleh pakai flash. Langsung saya melihat ke orangnya, ternyata Korlap juga sebelum saya. Waktu itu di Namanya situ- Kang Roji itu. Ayo Kang Oji ya. Oke. Waktu itu di situ ada berapa fotografer? Ke fotografer itu banyak ya. Mm-mm. Saya lihat itu juga ada fotografer dari universitas, mahasiswa masih muda-muda. Freelance mereka. Tapi yang saya lihat itu gearnya itu nggak ada yang pakai flash. Saya bingung ya. Iya. Kenapa orang moto kok nggak pakai flash? Jadi sebagai fotografer yang di luar majelis bertanya-tanya lah, kok aneh gitu ya kan? Ya, aneh sekali. Kok bisa begini gitu ya? Ya kalau lihat ini namanya fotografer menggunakan gear, namanya moto. Moto itu melukis cahaya. Iya betul. Harus ada tambahan cahaya, Ustaz. Oke. Sehingga mencukupi cahaya pada objek yang akan kita ambil. Jadi setelah tahu dipanggil, ada ditegur, apa yang dilakukan waktu itu? Saya rada tersinggung pada waktu itu. Saya tersinggung karena saya pikir ilmunya masih cetek ya.
masih minim masih lah. minim. Tentunya Kenapa? maksudnya minim artinya di majelis, Ya. saat di majelis. Tapi kalau di luar, Bukan, maksudnya dalam ilmu fotografi saya pikir, karena yang saya tahu ya moto itu harus pakai flash. Karena pada saat itu tidak langsung diberitahukan kenapa nggak pakai flash. Cuman nggak boleh pakai flash untuk pada saat moto hari ini. jadi waktu tahun 2017 itu, apakah Kang Edi itu diajak sebelumnya jauh-jauh hari atau gimana sehingga tak tahu kalau ada istilahnya aturan seperti ini? Ya kita fotografer di Batam ini ya, khususnya di Kepri itu kan banyak. Dan juga saya salah satu ketua dari komunitas fotografer Batam Indonesia. Wih, besar juga ya. Jadi kita, tapi kan genrenya banyak Kang, Mm-mm. genrenya banyak. Jadi di situ macam-macam, ada genrenya dari landscape, ada model, ada street fotografi, banyak macam-macam. Jadi semuanya mengendalikan cahaya Kang. Semuanya karena- butuh cahaya. Karena memang kerjanya baiknya fotografer itu di cahayanya ya. Ya. Iya, oke, betul. Tetapi di situ membuat ini ya, apa namanya, seperti PR bagi saya. Ya, PR bagi saya merenung sebentar ketika saya mengikuti jikir, karena di jikirnya pada saat itu langsung saya matikan kamera, saya ikut jikir, terasa sejuk sekali dengarnya itu. iya, 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 Itu iya. semakin tertarik karena di situ banyak doa-doa yang dipanjatkan, ya, banyak apa namanya, doakan orang tua, doakan semua seluruh bangsa Indonesia, semuanya didoakan. Jadi luar biasa pada saat itu saya pikir, langsung tersentuh. Jadi saya berpikiran saya harus tetap ngikutin gimana caranya orang mereka itu mengambil foto Iya. tanpa flash tapi hasilnya bagus. Jadi PR bagi saya, sehingga saya koreksi diri pada saat itu, nggak ngambek ya, pertamanya ya cukup diam, agak Cuman tersinggung, aneh gitu ya. Nah, tapi dibalik itu saya mempelajari, saya dapat Teknik hikmahnya, gimana, ya, ya. tekniknya seperti apa supaya bisa mengambil gambar bagus tanpa apa namanya, cahaya, gimana memaksimalkan daripada kamera. Karena pada saat 1 minggu setelah itu ada acara malam hari. Jadi saya semakin bingung itu. Malam hari acara tapi kita moto nggak boleh pakai flash. Coba Ustaz bayangin, gimana malam hari moto orang ya, orang itu kan kalau kita bilang point of interestnya yang harus kita foto, yang harus hasilnya bagus. Ya. Apa enggak ini kepala ini loh nyut Ustaz. Terus tapi malam itu tetap jadi moto. Tetap Maksudnya dilanjut. tetap ikut Ustaz. Hasilnya gimana? Hasilnya ya apa namanya, banyak perbaikan ya. Jadi kalau bisa dibilang dari 100 foto Ustaz, mungkin ada 5 yang bisa diambil. Nah, nanti kapan-kapan tampilkan ya biar Ikhwan Ahwat tahu itu hasil pertamanya korlap kita kayak gimana. Malu Ustaz, waduh, kayak macam orang baru pertama kali pegang kamera. Saya penasaran juga masalahnya, belum lihat sejauh itu sih hasil foto pertamanya kan. Banyak yang disembunyikan Ustaz. Jadi foto malam hari tanpa flash itu memang PR saya luar biasa. Akhirnya setiap hari gimana ngoprek kamera itu bisa Melatih terus gitu. melatih terus. Iya. Kalau cuma moto untuk terang aja gampang Ustaz. Iya, iya, iya. Tetapi Udah umum gimana lah dia orang-orang itu ya. moto hasilnya bagus, tidak ada noise, tajam, dan dia itu indah dipandang. Betul. Sebelumnya punya pengalaman sebagai fotografer itu berapa lama? Saya baru juga sih ya. Saya kenal kamera itu, kenal gear itu di 2012. Ada junior saya Ya. di dalam tempat kerja. Beliau ya hobi foto, ternyata fotonya luar biasa bagus. Dan saya ngikutin ya. Tadinya untuk hobi. Jadi hobi, terbeli kamera. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi banyak yang ya namanya di dalam fotografi itu banyak genre. Yang memang senang ya foto-foto model, semualah, foto landscape, alam itu saya dalemin ya. Buat hobi itu ya. Buat hobi. Buat hobi. Terakhir ujung-ujung saya ketemu dengan ahli hikmah, saya berpikir kenapa nggak saya hobinya Alihkan ke fotografinya sini alihkan gitu ya. sini, dapat barokah kan gitu. Barokah terus mungkin dengan sesuatu dari umum ke sesuatu yang agak beda pasti hasilnya akan lain kan.
lain sekali. Karena yang saat ini ya, yang saya masuk ke dokumentasi Al-Hikmah ini menyentuhnya ke pertama rohani sendiri ya. Rohani diri sendiri, kepuasan diri sendiri itu ketenangan, ketentraman didapatkan, kemudian ya menular ke keluarga. Iya. Tentunya harapan Semua saya ya. bisa istiqomah, ya bisa menularkan kepada teman dan kepada masyarakat dan Tadi kan tahun 2017 perdana ikut di Haul Akbar. Saat itu belum, maksudnya belum ikut kru dokumentasi ya. Jadi belum. Ya, pada saat itu diminta foto pada saat itu. Diminta foto. Dibawa kawan. Ya, Diajak jadi kawan. diminta foto, dibawa kawan. Kemudian kenal dengan Kang Musa. Kang Musa jadi sering saya dimasukkan ke dalam grup. Dimasukkan dalam grup dokumentasi Al-Hikmah Batam. Al-Hikmah. Iya. Di dalam situ saya pertamanya dengerin aja mereka ngomong. Karena orang pendatang baru ya, Ustaz ya. Iya. Akhirnya saya diajak berdialog dengan ketua ya. Diajak berdialog sehingga saya silaturahmi ke rumah ketua, ngobrol ya, tukar pikiran ya. Jadi luar biasa banyak ilmu yang beliau berikan. Saya juga alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah, saya ditemukan dengan dokumentasi Al-Hikmah, sehingga kamera saya itu juga saya pikir ikut berhikmah gitu loh. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya dengan bisa ikut berhikmah, Iya. ya bisa ikut senang ya. Pertama saya senang, pertama sih masuk saya senang, habis senang saya merasa rohani dan tentraman di jiwa saya itu dapat gitu ya. Akhirnya ya semakin dicintai, Sampai disenangi. sekarang istiqomah ya. Alhamdulillah, malah Oke. ketua itu memberikan tanggung jawab menjadi korlap ya. Waktu itu koordinator lapangan lah ya. Ya, koordinator lapangan. Tahun berapa itu? Di 2018 saya sudah ditunjuk beliau karena saya sering mengikuti untuk seluruh kecamatan sekota Batam, bahkan sampai keluar dari kota Batam. Dari Tapi Pinang sebelumnya ya? kita itu punya acara itu padat, Ustaz. Ketua itu selalu hadir untuk dokumentasi kecamatan, bahkan kelurahan, bahkan sampai di rumah-rumah dari jamaah Hikmah. Ya terus dipantau terus gitu ya. Iya. Enggak cuman ini ada hawal panggil kru. Pertama dibiarin, bahas. Ustaz. Pertama Hah? dibiarin. Saya kan punya video kamera, saya punya. Maksudnya dibiarin dalam foto. arti apa itu? Mau ngambil video atau mau ngambil foto. Kadang saya ngambil video dibiarin, ngambil video, pegang video. Habis itu foto, ya juga ya dibiarin. Nah, nanti ketika pada saat itu kawan-kawan dari saya juga ketemu dan pingin juga Ya. berhikmah, ya saya ya monggo silakan ikut. Nah akhirnya teman-teman juga yang dari videografi maupun dari fotografi ikut bergabung membantu. Alhamdulillah sekali, dan beliau juga ternyata ya bisa dibilang teman-teman itu lebih profesional dan lebih untuk ilmu ya, untuk seni fotografi, videografi mereka alhamdulillah profesional semua lah ya, orang lebih profesional ya. bagus dari saya rasa. Nanti kapan-kapan kita. Jadi tadi ada catatan saya tuh. Saya penasaran sampai nanti kita gerbek ketua. Kenapa dia membiarkan itu Pak? Saya pengen catat ya itu ya. Nanti kapan-kapan kita gerbek ketua ya. Kita tanya. Itu saya rasa pertanyaan itu bisa saya ya menurut saya ya, menurut saya dia itu hanya mau melihat menggali feel-nya saya di mana sih orang ini gitu ya. Mungkin gitu. mungkin ya bisa jadi. Ternyata saya diarahkan malah menjadi koordinator lapangan. Jadi atau mungkin juga misalnya kalau saya arahkan ke sini, kalau feel-nya nggak dapat malah kacau hasilnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena itu hanya ketua yang tahu. Nanti kita tanya kapan-kapan dia aja yang tahu itu. Iya. Kita nggak Pasti dia udah punya feelingnya lain ya. Nah, nanti kita tanyakan ke sana. Luar biasa Kang Edi ya, Masya Allah. Jadi Ikhwan Akhwat, Kang Edi mulai perdananya di tahun 2017 ya, ikut Haul Akbar. Yang biasanya di luar itu kan bebas, mau pakai flash, mau ngambil gambar, mau nungging apa, caranya bebas. Begitu masuk ke majelis, wah beda gitu ya. Beda sekali Ustadz. Jadi ada etikanya, estetikanya, dapat semua ya. Bahkan kita ya punya standar prosedur juga kita punya, sehingga siapapun yang mau ngambil
baik fotografi maupun videografi, terutama fotografi, ya fotografer siapapun itu Boleh, harus permisi dengan kita, gabungan kita akan kita arahkan, ya Seperti kita akan apa? arahkan kenapa sebetulnya itu kenapa nggak boleh pakai flash. Iya, Itu itu flash kan- itu kejawab kemarin ya. Flash Apa itu, itu? Ya, bisa dijelaskan. Jelaskan. karena flash itu bisa mengganggu daripada kekusukan dari acara tersebut, baik dari kiai, baik dari para habaib, alim ulama, semua yang di situ yang ikut zikir itu akan mengurangi kekhusyuannya ya, terganggu ya. kekusukannya terganggu. Iya, betul. Jadi Masuk akal sih itu. Tidak Jelas boleh, itu. ya. Masuk akal. karena kan menghadirkan sampai kita kusuk itu kan sulit, Ustaz. Jadi Iya. ketika orang kusuk tiba-tiba nanti Kaget. terkejut, Oh, jadi buyar, lepas jadi ya. nggak kusuk lagi. Betul. Itu kan itu Saya yang nggak setuju, bisa saya diterima. setuju. Luar biasa, betul. Makanya kita kan mengeluarkan standar operasi prosedur tidak boleh menggunakan flash. Nah itu. Tapi kalau udah acara bebas silakan. Tapi kalau pada saat acara majelis berlangsung, ya itu tidak boleh. Terlebih-lebih pada saat dia lakukan zikir ataupun pada saat pertama saja tawasul itu mereka harus khusyuk di situ, karena doa-doa yang kita berikan kepada para pendahulu kita, pada orang tua kita, keluarga Iya. kita, ya itu harus khusyuk ya, biar ya harapan itu kan ini Ustaz ya, apa yang kita lakukan itu mendapatkan barokah, mendapatkan pahala. Apa yang kita sampaikan itu tentunya itu bisa sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Seperti itu Insya sih. Allah. Kalau kita niatnya bersih, khusyuk, tak ada niat apa-apa, insya Allah sampai. Ya, amin. Berarti terakhir kemarin tahun berapa? 2020 Haul Akbar ya, sebelum 2020, pandemi ya. ya. Itu udah yang berapa? Kok yang ke tahun berapanya? 2017, 18, 19, 20. 4 ya. Tempatnya luar Iya. biasa. Jadi persiapannya, perasaan ini persiapan dari mulai mau berlangsungnya acara Haul Akbar. Gimana? Kalau persiapan sih ya, kita kebiasakan, kita ini biasakan itu gembleng daripada ini ya, pada satu tim, menyamakan visi sehingga hasilnya bagus. Seperti itu. Baik dari videografi, baik dari fotografi, semuanya diatur. Bahkan titik lokasinya, tempat dia untuk ngambil kita atur. Sehingga nanti tidak ada terjadi benturan ataupun double daripada. Jadi ada zona-zonanya ya? Ada zonanya. Jadi kita bagi zona tersebut. Kan panggung itu kan luas kan, sekitar kurang lebih 60 meteran kalau tak salah. Jadi di situ akan dibagi kru. Semua akan dibagi, Ustadz. Jadi kita lakukan pembagian itu seminimal mungkin untuk tidak melangkahi jamaah, melangkahi Oh, jamaah. iya. Jadi juga bisa mengganggu, Ustadz. Jadi kalau kita menjadi pusat perhatian, sehingga pada saat acara tersebut kekusukan orang kurang itu nggak boleh. Kita hanya boleh untuk fokus mengambil dari angle di tempat kita berada. Makanya kalau umpamanya kita fotografi, kita harus siapkan namanya minimal kita punya 2 lensa, ya lensa wide dan lensa tele. Hingga pada saat kita mau ngambil yang jauh, kita nggak perlu banyak-banyak ngelangkah. Jadi dengan tele tersebut kita bisa meminimal daripada gerak kita yang bisa membuat orang lain terganggu ya. Jadi mungkin Ikhwan Ahwat ini kan sebagai jemaah ada ya, wide sama tele itu apa? Oh itu lensa ya, bentukan jadi lensa lensa. wide itu berarti Ya. lebar. Berarti Jadi lebar. untuk ngambil orang beberapa orang gitu ya. Ya rame gitu ya dalam jarak dekat. Kan Kalau ngumpul kan, misalnya sebelum pandemi kan acaranya rapat-rapat tuh, beda sekarang kan. Nah itu Ikhwan Ahwat ini kan apa tele dan wide itu ya, mungkin perlu mereka apa sih ini? Iya. Ternyata seperti ini kerjanya kru gitu ya lapangan. Jadi kalau lensa kenapa harus punya 2? Wide itu yang lebar. Jadi kita juga membutuhkan pada saat kita mau foto orangnya ramai, Ya. ya kita nggak perlu banyak melangkah, udah dari tempat kita bisa ambil lebar. Ya, angle-nya itu lebar. Tapi kalau tele itu kita yang jauh kita bisa zoom, Close up, zoom. ya, close up itu bisa deket ya. Jadi hasilnya tetap maksimal, tidak mengurangi kualitas apapun. Benar ya. sekali. Masya Allah. Ya. Oke, untuk haul sendiri sepanggung 60 meter. Itu kira-kira untuk backup depan berapa fotografer? Saya tempatkan cuman untuk di depan 3 ya. Jadi kanan, kiri, tengah. Orang-orang khusus semua itu, Ya, profesional. khusus. Jadi yang profesional yang tengah, kanan, kiri itu pun harus yang betul-betul di kanan
yang di daerah keluar. Jadi ada habaib ataupun jamaah yang datang dari luar, dia bisa langsung ambil. Dan untuk yang sebelah kiri, untuk sayap kiri dia bisa ambil sayap kiri, sayap kanan dia bisa ambil sayap kanan. Di sayap ini ya udah tugasnya untuk area situ. Ya, Anggaplah berarti kan separuh itu 30 meter. Untuk ngambil zona 30 meter satu orang. Sama berarti korlap di tengah. Ya. Untuk penyeimbang itu. Ya. Masya Allah. Ternyata ikhwan akhwat nggak sembarangan. Artinya ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Jadi jangan dilihat wah ini kok moto kan gampang-gampang aja. Oh nggak bisa seperti itu. Ternyata korlap punya SOP-nya sendiri, ada aturan-aturannya, luar biasa sekali ya Masya Allah. Selama pandemi ini, selain hawal, apa aja atau manakib apa aja kan? Ya kalau mengisi kekosongannya ini, untuk mengisi kekosongan. Kalau di masa pandemik yang masih kita lakukan juga untuk fotografi dan videografi, itu hanya untuk apa ya? Siraman rohani juga ya, mengisi, dan juga tetap kita ada standar prosedur kita ikutin protokol kesehatan ya daripada pemerintah kita ikutin, tetap untuk jaga jarak, pakai masker, tetap juga cuci tangan. Jadi nggak bisa masuk ke dalam majelis itu dia nggak pakai masker, itu nggak bisa Ustaz. Jadi nggak bisa. Jadi siapapun masuk ke dalam majelis wajib pakai standar ya. Ya standarnya pakai masker. Ya terus kemudian ada pengukur suhu juga kita. Jadi kalau mamanya kita tegas 373 ya, bukan 38, kita 373 saja udah nggak boleh masuk ke dalam. Langsung diistirahat atau jadi kita nggak bisa nerima karena dan juga pada saat duduk itu diatur jaraknya. Masya Jadi kita juga dari tim kru Bukit Haji yang ngatur jarak ya, karena ada ya? Itu sudah menjadi kewajiban karena kita sering melakukannya live streaming sehingga para jamaah itu bisa mengikuti di rumah melalui streaming ya, melalui YouTube. Jadi mereka bisa ngikutin juga. Jadi kalau untuk saat pandemik ini sangat ini sekali ya, sangat ketat sekali. Adakah suka dukanya melayani jemaah sebagai fotografer? Banyak sukanya saya rasa, karena kalau dibilang duka, saya bisa bisa pastikan ketika fotografer ataupun videografer itu begitu ikut di dalam ya, yang sampai saat ini saya tahu dari 2017 sampai sekarang. Kita yang duka merasa ada masalah di luar, begitu nyampe di area ya, udah nyampe ke majelis, itu perasaan senang langsung datang gitu. Ya? Langsung seperti kayak ada magnet ya. Pokoknya rasa itu seneng aja sampai akhir. Walaupun saya bilang capek itu nggak terasa Ustaz, karena kan banyak barang yang perlu dibawa, perlu dipasang, perlu tenaga segala macam ya kan. Tapi walaupun keringat netes kayak gitu ya, kita tetap aja spirit terus ya. Masya Allah luar biasa ya. Itu ada kayak ada cuk gitu nembak gitu ya, semangat terus ya. Paling dukanya pas ini aja kali ya, mau berangkat dukanya gini, hujan gitu. Dukanya itu Ustaz, kalau datang hujan ataupun di area hujan, di majelis hujan, kita mikirkan untuk alat-alat ini, karena alat-alat kan mahal-mahal semua Ustaz. Jadi kita harus kita bisa jaga ya untuk alat-alat ini, dan juga nggak mudah untuk mendapatkannya. Seperti itu. Nah, paling dukanya, tapi nggak bisa dibilang ini ya Ustadz, itu karena barokah juga. Bagian dari perjalanan. Keberkahan, cuman ya kadang-kadang hanya karena mungkin menjaga supaya jangan konsleting segala macam. Tapi tetap apapun, walaupun hujan, walaupun yang pada saat kita ada majelis, tetap kita banyak sekali kemarin acara itu waktu haul itu hujan sampai banjir, tapi tidak mengurangi kekusukan. 2014 hujan kalau nggak salah ya. Hujan itu deras banget itu hujan, ada videonya nanti Ustaz lihat coba dilihat di YouTube lagi. Ini pertanyaan terakhir nih Kang nih. Jika seandainya haul ASEAN dilaksanakan, dari fotografer persiapan seperti apa? Wah ini kan seandainya nih, kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, dan pasti akan terjadi saya yakin. Itu persiapan gimana? Insya Allah ya, kalau untuk fotografer ya. Iya, kalau untuk fotografer saya
apa namanya, insya Allah tetapkan hati ya, insya Allah sampai apa namanya ke depan masih istiqomah. Ya, dijaga istiqomahannya oleh Allah SWT. Saya tetap siap untuk haul ASEAN apapun ya, mau seberapa besar acara, tentunya kita sudah tahu apa namanya langkahnya harus kita ambil ya. Tentunya yang jelas itu untuk kru fotografer pastinya akan nambah. Itu sudah ada bayangan-bayangan ya kalau nih haul lagi nih teknik seperti ini udah diranya ya? Sudah. Jadi kita kan namanya fotografer itu harus menguasai gear ya. Nah, itu paling utama. Gearnya itu harus dikuasai, sehingga gear itu yang bisa menentukan ini kita butuh berapa orang ya di sini. Kalau mamanya dia cuma wide aja ya nggak bisa ngambil detailnya apa namanya close up-nya orang, itu ya kasihan kan. Iya. Tadi orang apa gear dikira apa ini gear ini. Jadi untuk Ikhwan Ahwat ini bagi yang di luar fotografer tentu nanya apa gear. Kok dikira motor bola gear-gearan. Nah, kita jelaskan gear itu apa itu. Kalau gear itu ya alatnya ya. Alat tuh. Jadi alatnya semua ya. Cuman sayang kita nggak bawa contoh sih ya. Ya, nantilah kita kapan-kapan ya. Kita jelasin teknis foto itu seperti apa. Bisa. Kita kupas untuk sesi fotografernya. Iya, ada lagi videografer, programmer, nanti kita kupas. Bisa. Ya. Nanti kita jelaskan. Jadi untuk Ikhwan Ahwat pengen tahu masalah yang dibilang tadi kira apa itu. Pantengin terus aja podcast ya, karena panjang nanti nih. Karena panjang itu. Nah, ada jadi kalau mau ada dari Ikhwan Ahwat mau pertanyaan, ajukan aja nanti di kolom komentarnya itu ya. Siap. Insya Allah saya siap untuk kita akan on road, insya Allah. Kita bahas, misalnya mau bahas apa, kamera, tentang foto, saat di majelis tentunya, jangan di luar majelis. Di luar majelis itu kan orang itu punya hak sendiri-sendiri ya. Nah, karena mereka punya keterbiasaan dan profesi sendiri-sendiri. Di majelis nanti kita kupas kapan-kapan. Baik Ustadz, saya siap untuk berbagi ilmu lah. Kita kupas untuk gear itu ya seperti apa. Ya, karena itu kalau saya terangkan sekarang itu panjang ya. Tadi kan panjang lebar kali tinggi. Buset. Itu banyak udah terakhir, sebenarnya pertanyaan itu udah terakhir. Cuma saya ada penasaran ini. Kalau haul akbar itu kan punya ada 4. Sekarang ini kalau untuk acara di luar haul akbar, kru ada berapa? Kru fotografer maksudnya. Kalau kru fotografer khusus spesial di fotografer aja. Kalau di fotografer hari-hari sih, kalau untuk acara kita itu bisa kalau untuk di Halikma ya, kita dokumentasi ya kita ada 6 orang ya. 6 spesial. Orang standby untuk fotografer, ada 6 orang. Tapi kalau yang untuk apa namanya yang diturunkan sampai acara-acara besar, haul ataupun acara majelis yang besar, itu kita bisa sampai 12 orang. Luar biasa. Ya, tergantung besarnya. Karena kan banyak tempat, ada tempat parkiran juga harus diambil momennya. Mereka tempat parkiran, tempat orang bawa dibagi-bagi apa namanya aqua ataupun makanan, itu kan mereka ya momen ya Ustadz ya. Kita kalau orang fotografer itu jangan sampai kehilangan momen, karena yang dicari momen. Dan momennya setahun sekali masalahnya. Luar biasa ya. Itulah Ikhwan Ahwat tadi podcast ngobrol bincang-bincang dengan korlap kita di Bengkong ini kan. Asik juga, santai. Cuman ternyata ada beberapa yang baru saya tahu, dan melalui yang diceritakan tadi selalu luar biasa sekali. Boleh kalau memang sudah ini Ikhwan Ahwat, saya atas nama pribadi ya dari dokumentasi ya mengucapkan terima kasih sudah mau datang mampir ke rumah saya membuatkan podcast ya. Ya mungkin nantinya berharap ini sebagai cerita saya nantinya mungkin di zaman teknologi yang sudah lebih maju lagi. Mungkin ini ya bisa jadi dokumentasi yang berharga buat kita. Ya, jangan lupa ya subscribe, like and share. Insya Allah berkah di situ kita untuk kemajuan dan syiar Al-Khidmah Batam di seluruh muka bumi ini. Jadi bukan untuk di Kepri, bukan untuk di mana-mana. Jadi untuk semua jamaah dimanapun berada. Saya rasa itu sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.